Sosialisasi, hak dan kewajiban pasien. Hiding us so they don't see this part of me. Girls like me don't cry. Girls like me pretend we. Pasien. Yang pertama, Bapak Ibu memperoleh informasi mengenai tata tertib yang berlaku di puskesmas Kramat. Apa-apa saja peraturan yang ada di puskesmas Kramat. Untuk yang kedua, hak pasien adalah memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien. Seperti yang hari ini saya sampaikan, apa saja yang Bapak Ibu dapatkan dan perlu Bapak Ibu berikan. Yang ketiga, haknya adalah memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi. Jadi siapapun pengunjung puskesmas Kramat itu akan mendapatkan pelayanan yang adil tanpa membeda-bedakan ya. Laki-laki, perempuan, tua, muda, semuanya kami layani dengan baik. Selanjutnya yang keempat, haknya adalah memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Jadi petugas kami memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang ada. Pelayanan ibu hamil seperti apa prosedurnya, pelayanan gigi seperti apa prosedurnya. Yang kelima, memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi. Hak yang keenam adalah memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang diderita. Jadi ketika Bapak Ibu periksa, nanti petugas kami atau pemberi pelayanan akan meminta persetujuan. Misalkan disarankan untuk cek lab sebelumnya, pasti petugas kami akan menanyakan kepada Bapak Ibu setuju atau tidak. Ataupun perlu dirujuk ke rumah sakit juga petugas kami akan menanyakan persetujuan dari Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya yang ketujuh, mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, resiko atau komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pendaftaran. Jadi setiap kali petugas kami memberikan pelayanan, pasti akan dijelaskan Bapak Ibu ini sakitnya seperti ini dan harus pengobatannya seperti ini. Nanti akan dijelaskan mengenai penyakitnya dan pengobatan apa yang tepat untuk penyakit Bapak dan Ibu. Hak yang selanjutnya yang kedelapan adalah memperoleh keamanan dan keselamatan selama dalam perawatan di puskesmas Kramat. Insya Allah petugas kami akan memberikan pelayanan sesuai dengan penyakitnya agar pengobatannya juga tepat diterima oleh seluruh pasien. Yang kesembilan, mengajukan usul, saran, dan perbaikan atas perlakuan puskesmas terhadap dirinya melalui sarana yang disediakan sesuai ketentuan yang berlaku. Ini jadi Bapak Ibu, kalau misalkan ada masukan, saran, kritik, Bapak Ibu bisa menyampaikan tadi bisa melalui kertas yang nanti akan dibagikan oleh petugas pendaftaran, atau Bapak Ibu juga bisa menuliskan lewat media sosial kami melalui Facebook ataupun Instagram, bisa melalui DM atau pesan ya, atau komentar yang ada di media sosial kami. Jadi ada beberapa cara Bapak Ibu untuk menyampaikan usul, kritik, dan saran. Itu mengenai beberapa hak pasien pengunjung puskesmas Kramat. Untuk yang selanjutnya adalah kewajiban pasien. Apa-apa saja yang Bapak Ibu perlu lakukan. Yang pertama, mematuhi ketentuan yang berlaku di puskesmas. Jadi apapun itu ketentuan pendaftaran, pelayanan, mohon untuk Bapak Ibu dipatuhi. Untuk yang kedua, menggunakan fasilitas puskesmas secara bertanggung jawab. Ya, jadi apapun fasilitas yang ada di puskesmas, mari kita jaga bersama-sama. Maupun di ruang tunggu, maupun ketika menggunakan toilet itu, Bapak Ibu bersama-sama menjaga fasilitas yang ada di puskesmas Kramat. Kewajiban yang ketiga, menghormati hak pasien lain, pengunjung, tenaga kesehatan, dan petugas lainnya yang bekerja di puskesmas Kramat. Untuk yang keempat, memberikan informasi yang lengkap, jelas, benar, dan jujur tentang masalah atau riwayat kesehatan sesuai kemampuan dan pengetahuannya. Jadi ketika Bapak Ibu nanti diperiksa oleh petugas kami, Bapak Ibu menyampaikan secara jujur kondisi kesehatan Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu sakitnya ini, Bapak Ibu bisa bilang misalkan saya punya sakit mas, saya punya sakit lambung. Jadi supaya petugas kami itu memberikan obat sesuai dengan kondisi kesehatan Ibu. Atau misalkan saya ada alergi dengan obat ini, supaya nanti petugas kami bisa mengganti dengan jenis obat yang lain. Karena kalau misalkan Bapak Ibu tidak menyampaikan, petugas kami memberikan obat yang ternyata Bapak Ibu alergi terhadap obat itu. Ya, jadi kalau ada alergi ataupun ada yang penyakit lain, mohon bisa disampaikan kepada petugas pelayanan kami. Selanjutnya, yang kelima, mematuhi petunjuk dan rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan di puskesmas Kramat, serta disetujui oleh pasien setelah mendapat penjelasan. Apabila Bapak Ibu mendapatkan pengobatan, ini obatnya harus diminum 3 kali sehari sebelum
sebelum makan atau setelah makan. Bapak Ibu bisa mematuhi petunjuk yang petugas kami berikan. Yang keenam, menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan di puskesmas dan atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh tenaga kesehatan di puskesmas dalam rangka penyembuhan penyakit atau mengatasi masalah kesehatannya. Misalkan dari petugas pelayanan kami meminta Bapak Ibu untuk cek lab supaya lebih tahu akan penyakitnya, tetapi Bapak Ibu menolak untuk cek lab, jadi Bapak Ibu harus menerima konsekuensinya. Ya. Yang ketujuh, memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. Jadi tidak semua yang ada di puskesmas keramat ini gratis. Beberapa ada yang gratis dan ada yang memerlukan pembayaran sesuai dengan tarif retribusi pelayanan puskesmas keramat. Untuk beberapa tarif dan apa saja pelayanan yang ada tarifnya, Bapak Ibu bisa melihat di sebelah kanan ya, ada tarif retribusi pelayanan kesehatan. Apa-apa saja pelayanan yang ada tarifnya. Itu saja sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pasien. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa memahami tentang hak dan kewajiban pasien di puskesmas keramat. Dari kami cukup sekian. Terima kasih atas perhatian Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan dan yang sehat tetap sehat.